Pentingnya kemandirian dan kolaborasi ekonomi. Materi ini merupakan materi yang yang mudah-mudahan bisa membangun wahyu episode kita bersama-sama. Ya. Karena ini sangat penting, sebagaimana tadi Coach Tata sudah menyampaikan, ada 8 fikrah islahiyah syamilah yang salah satunya adalah syirkah iqtisadiyah. Dan syirkah iqtisadiyah ini kadang-kadang belum menjadi satu garapan yang maksimal di lingkungan kita, atau bahkan kadang-kadang ini pengalaman pribadi, ketemu dengan beberapa saudara yang kemudian menyampaikan keluhan ketika diajak kerjasama dalam tanda kutip oleh bro and sis yang lainnya, karena sisi keprofesionalitasan yang masih rendah gitu ya, masih ada manajemen afwan coach gitu ya, masih ada manajemen afwan coach ya. Jadi terkait dengan muamalah itu kita masih belum berhati-hati, padahal ini sangat penting sekali. Jadi dalam kompetensi pribadi kita yang harus kita penuhi bersama-sama, ada poin yaitu qadirun alal kasbi. Nah, di dalam poin qadirun alal kasbi itu juga di dalamnya banyak sekali turunan-turunannya. Di antaranya kita mampu berusaha dengan baik, itu kan profesional, menghindari riba, ya, kemudian amanah dalam muamalah dan seterusnya. Tapi kadang-kadang memang di lapangan ada dinamikanya yang ya namanya kita sesama manusia, pasti ada dinamikanya. Maka mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi, ya, terutama di sisi syirkah iqtisadiyah ini. Saya awali dari taujih Nabawi sallallahu alaihi wasallam dari hadis an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu boleh melakukan khiyar. Jadi dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar. Khiyar itu adalah sebuah proses untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Malam yatafarraqa, selagi keduanya belum berpisah. Artinya ketika kita masuk ke dalam toko dan kemudian memilah-milah atau memilih-milih barang dan seterusnya, selama kita masih dalam satu majelis tersebut, maka kita sesungguhnya masih boleh berdasarkan hukum syariat untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Fa'in sadaqa wa bayyana. Nah, ini poin yang penting. Jika keduanya itu jujur, wa bayyana, dan transparan, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan berikan keberkahan pada jual beli mereka berdua. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa proses tijarah, proses jual beli itu merupakan proses yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalamnya. Nah, tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama, tapi jika mereka berdua berdusta dan menyembunyikan, yaitu menyembunyikan cacat jual beli yang terjadi di antara mereka, itu muhiqqa barakatu baihima, maka Allah akan cabut, Allah akan musnahkan, ya, Allah akan hilangkan keberkahan jual beli di antara mereka berdua. Jadi hadis ini memotivasi kita, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam rezeki kita, maka salah satu cara yang patut kita pertimbangkan dan kita pikirkan adalah caranya dengan melakukan aktivitas tijarah. Kemudian yang kedua, bro and sis semua yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi bersabda kepada kita, man talabad dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia secara halal, isti'fafan 'anil masalah, dengan tujuan menahan diri dari meminta-minta. Jadi kita berupaya membangun kekuatan ekonomi kita supaya kita itu isti'fafan 'anil masalah, tidak dikit-dikit itu meminta-minta. Meminta-minta ini konteksnya bisa individual, bisa institusional gitu ya. Kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari ya, kita barangkali, mungkin tidak semuanya, secara institusi, mungkin klaster kita, grup kita, atau ya klaster kita gitu ya, di masing-masing tempat itu sering membuat proposal, meminta dana ini dan itu gitu ya. Bukan sesuatu yang negatif sebenarnya, tetapi kalau umpamanya di kita itu punya quwwah iqtisadiyah, seperti yang tadi Coach Tata sudah menyampaikan kepada kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan salah satu unsur quwwah itu adalah quwwah iqtisadiyah, baik secara individu maupun secara
institusi gitu ya, sehingga kita isti'afafan anil masalah. Jadi ketika mengadakan kegiatan, agenda dakwah apapun juga kita nggak perlu minta-minta lagi kepada coach-coach yang lainnya. Kenapa? Karena kita sudah punya kemampuan iktisodiyah yang baik gitu. Oleh karena itulah kita baik secara individu maupun secara institusi kita harus memiliki kuwah maliyah yang baik, punya manajemen finansial yang baik ya. Jadi sabda Nabi, man talabad dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia secara halal, isti'fafan 'anil masalah, dengan tujuan yang menahan diri dari meminta-minta, baik individual maupun institusional, wasa'yan 'ala ahli, ya, serta dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, wa ta'attufan 'ala jarih, bahkan juga agar bisa membantu tetangganya, maka laqiyallaha wajhahu kal qamar lailatal badr ya. Maka kelak ia akan bertemu dengan Allah ya dengan keadaan wajahnya bersinar seperti bulan yang purnama. Masya Allah ya, ini luar biasa ya. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita tentang urgensi untuk memiliki kemandirian ekonomi baik secara individual maupun secara institusional ya, kelompok dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada hadis Nabi an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, dari Khadij ya, dari Rafi' bin Khadij, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qila ya Rasulullah, nah, dikatakan atau ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, ayyul kasbi atyab, wahai Rasulullah, usaha apakah yang paling baik, mata pencaharian apakah yang paling baik? Qala, maka Nabi bersabda, amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Maka Nabi bersabda, yang paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, wa kullu bay'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi melakukan tijarah, jual beli, bisnis dan lain sebagainya, itu ternyata merupakan mata pencaharian yang paling baik, insyaallah. Kemudian yang keempat, bro and sis semua, ini ada hadis, meskipun hadis yang keempat ini ada catatannya dia dhaif ya. Meskipun dhaifnya bukan dhaif yang berat. Jadi ada dhaif yang kategorinya berat seperti hadis yang mungkar atau hadis yang matruk gitu ya. Kalau hadis mungkar itu hadis dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih. Atau matruk hadis yang perawinya, salah satu perawinya tertuduh sebagai pemalsu hadis. Hadis ini dhaif tetapi tidak sampai derajat itu. Ya, sebagian mengatakan ini hadisnya munqati, ada yang mengatakan sebab ini adalah hadisnya mursal gitu ya. Hadisnya ini cukup masyhur ya, dan karena ini babnya muamalah bisa kita pakai ya, meskipun tadi ya hadis ini memang dhaif betul ya. Alaikum bitijarah. Ya, Nabi bersabda, alaikum bitijarah, hendaklah kalian berdagang, berbisnis gitu ya. Fa inna fiha tis'ata a'syarir rizqi. Karena di dalam berdagang atau berbisnis itu ada 9 dari 10 pintu-pintu rizki. Masya Allah ya, jadi memang kalau kita perhatikan ya, bisa jadi memang konteksnya adalah konteks ketika Nabi bersabda di para sahabatnya yang rata-rata zaman Nabi dan para sahabat itu umumnya sahabat adalah mereka para tujar, para pedagang-pedagang gitu ya. Maka Nabi menganjurkan mereka untuk semakin giat berdagang, apalagi kalau di Madinah itu kan ada persaingan dagang dengan orang-orang Yahudi gitu ya. Yahudi punya pasar, dan kemudian nanti Abdurrahman bin Auf pun akhirnya memikirkan kepada para sahabat Ansor untuk membuat pasar tersendiri tidak jauh dari lokasi pasarnya orang-orang Yahudi. Dan ternyata berhasil, sukses. Ini adalah hadis yang menggambarkan kepada kita bahwa pintu rizki itu sangat terbuka lebar, khususnya di bidang tijarah gitu ya. Dan memang kalau lompatan ketika kita berbicara hijrah itu adalah sebuah lompatan gitu ya. Ya mudah-mudahan ini tahun 1442 Hijriah ini menjadi lompatan kita bersama. Kalau mungkin dulu kita wahyu iktisodinya itu masih lemah, mudah-mudahan sekarang wahyu iktisodinya menjadi semakin kuat, dan kita memiliki kuwah iktisodiyah atau kuwah maliyah di tahun 1422 Hijriah ini menjadi semakin baiknya, sehingga kegiatan pendanaan untuk dakwah dan seterusnya itu bisa lebih maksimal kita lakukan bersama-sama. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan di satu keluarga gitu ya, ada yang karyawan dan ada yang pedagang, tentu lompatan asetnya biasanya yang dagang itu lebih cepat melompat. Meskipun kadang-kadang yang dagang itu memang fluktuatifnya juga tinggi. Kadang cepat loncat ke atasnya, kadang juga cepat turun ke bawahnya. Tapi itu adalah dinamika gitu ya.
Maka sangat benar sekali makna hadis ini, meskipun tadi hadisnya dhaif, bahwa 9 dari 10 pintu rizki itu ada pada perdagangan. Ya. Karena ini bukan hadis tentang ibadah, ya, bukan hadis tentang akidah, maka hadis dhaif masih bisa kita terima, dan dhaifnya pun ini bukan dhaif yang berat gitu ya, bukan dhaif yang sampai mungkar atau matruk dan lain sebagainya. Coach and bro and sis semua yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh Super Coach Tata bahwa ada 8 fikroh islahiyah syamilah. Yang pertama adalah bahwa dakwah yang dilakukan itu harus merupakan dakwah salafiyah, mengembalikan referensi dalam berislam itu kepada Quran dan Sunnah, kemudian juga thariqah sunniyah, hakikah sufiyah, ya, hayah siyasiyah, ya, kemudian juga rabita ilmiah saqafiyah, dan yang ketujuh adalah syirkah iqtisadiyah, dan yang kedelapan adalah fikrah ijtima'iyah. Nah, yang menjadi bahasan kita dalam kesempatan ini adalah yang syirkah iqtisadiyah. Ya, syirkah iqtisadiyah. Coach semua yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada pesan juga dari Kiai Haji Hasan dalam Wajibat Al-Akh As-Shadiq yang ke-15. Ini menjadi penting bagi kita, ya, selain 8 fikroh tadi, ya, 8 fikroh islahiyah syamilah, ada juga pesan khusus dari Kiai Haji Hasan dalam Wajibat Al-Akh As-Shadiq yang ke-15. Pesan beliau adalah antuzawila amalan iqtisadiyan mahma kunta ghaniyan. Masya Allah, ini indah sekali ya. Kata beliau apa ya? Antuzawila amalan iqtisadiyan mahma kunta ghaniyan. Libatkanlah diri Anda untuk melakukan kerja-kerja ekonomi, yang dimaksud adalah bisnis. Mahma kunta ghaniyan, meskipun Anda itu orang kaya. Jadi Kiai Hasan itu menganjurkan kepada kita itu punya bisnis gitu. Masing-masing kita punya bisnis. Ya, wa antu qaddima 'alal 'amalil hurri mahma kana dha'ilan. Ya, sertakan diri Anda untuk melakukan wirausaha meskipun hanya kecil-kecilan, meskipun doil, meskipun kecil. Ya, kita membuat apa gitu ya, dagang apa yang kira-kira bermanfaat, yang bisa mendapatkan income juga di luar penghasilan kita yang rutin gitu ya. Wa antazija bi nafsika fihi mahma kanat mawahibika al-ilmiyah. Ya, dan sertakanlah diri Anda untuk menekuni usaha-usaha tersebut, ya, apapun latar belakang keilmuan yang Anda miliki. Ya, mau kita dokter, mau kita akunting, mau kita ustadz, mau kita ustadzah, ya, mau kita teknik sipil, mau kita apa segala macam gitu ya. Usahakan kita memiliki sebuah wirausaha yang meskipun kecil-kecilan, tetapi kita harus memulainya. Karena memang sesuatu yang besar itu biasanya dimulai dari yang kecil. Kalau kita tekuni dengan baik, maka insya Allah kedepannya akan menjadi maslahat buat kita semua. Jadi ini ada pesan khusus dari Kiai Hasan di samping 8 fikroh islahiyah syamilah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Super Coach Tata Karnata. Bro and sis semua yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, apa urgensi membangun kemandirian ekonomi? Ya, kan tadi sudah kita kupas bagaimana pentingnya kita untuk membangun wahyu iqtisadi gitu ya. Dan juga tadi sudah disampaikan terkait dengan pesan dari Kiai Haji Hasan agar kita itu melibatkan diri dalam wirausaha meskipun kecil gitu ya, dan kita memiliki penghasilan di luar penghasilan kita di kantor yang mungkin kita ngantor sehari-harinya ya. Nah, sekarang kita lihat apa urgensi membangun kemandirian ekonomi. Urgensi membangun kemandirian ekonomi yang pertama adalah perintah untuk menjadi seorang hamba yang berkemandirian secara ekonomi. Jadi ini merupakan perintah agama. Jadi agama memerintahkan kita ya untuk menjadi seorang hamba yang punya kemandirian ekonomi. Buktinya apa? Buktinya dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ya pelaksanaan ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara untuk melaksanakan ibadah haji biayanya tidak sedikit. Ya, dengan haji yang reguler saja itu antriannya belasan tahun. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia ada yang sampai 30 tahun gitu ya.
itu harus punya uang kira-kira 30 sekian juta gitu ya. Nah, kalau yang ingin lebih cepat itu harus dengan haji khusus yang atau haji plus yang bisa sampai 10.000 US dollar gitu ya. Yang paling murahnya 150 juta per orang. Kalau suami istri pergi berdua ya paling tidak 300 juta. Artinya bahwa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, artinya kita diperintahkan untuk menjadi seorang muslim yang memiliki kemampuan finansial yang baik. Belum lagi kita menunaikan zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu. Ya, kasab kita juga setiap atau SPP kita yang harus kita bayar tiap bulan gitu ya. Dan juga kalau kita menjadi seorang muzaki, kan Allah memerintahkan kita untuk menjadi muzaki, bukan mustahik. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tidak ada dalam Al-Quran wa aqimus sholata was'alu zakat, itu nggak ada. Jadi dirikan sholat dan mintalah zakat, itu nggak ada. Yang ada adalah wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya Islam memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang punya kemampuan finansial yang baik. Apalagi sekarang harga emas sudah sangat tinggi. Karena nisab untuk zakat mal itu adalah emas. Itu 85 gram emas ya. Dengan emas sekarang harganya sudah 100.000 lebih per gramnya gitu ya. Sehingga nisab emas, nisab kita supaya menjadi orang yang muzaki, berarti kalau 85 gram emas ya asumsi 100.000 per gramnya, ya maka 85 juta rupiah gitu ya. 1 juta rupiah per gramnya, maka setidaknya kita harus punya simpanan uang, tabungan uang 85 juta rupiah di luar uang operasional kita yang lainnya gitu. Artinya kita harus memiliki kemampuan finansial yang baik gitu ya. Ini yang pertama gitu ya. Belum lagi kewajiban-kewajiban yang lain, membantu tetangga, saudara, keluarga dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ada anjuran untuk memikirkan kesejahteraan keluarga sepeninggal kita kelak. Surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kita harus khawatir kalau nanti kita meninggalkan di belakang kita itu dzurriyyatan di'afan, generasi-generasi yang masih lemah, anak-anak kita yang masih lemah gitu ya. Sementara kita tidak punya kemampuan finansial dan kita dipanggil oleh Allah gitu. Ya, maka mereka harus kita pikirkan. Ini ayat ini konteksnya adalah kalau kita lihat maqasid daripada ayat ini, makna tersirat dari ayat ini adalah kita diperintahkan untuk memiliki kemampuan finansial yang baik. Juga ada hadis riwayat Muslim, innaka antadharo awrathataka aghniya khairun laka min antatrukahum alatan yatakaffafunan nas. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau itu jika meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya berkecukupan, itu lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka miskin meminta-minta manusia. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi SAW untuk memiliki kemampuan finansial yang baik gitu. Kemudian yang ketiga juga ada anjuran melakukan perencanaan keuangan untuk masa depan. Ini sebagaimana surat Yusuf ayat 43 di mana sang raja bermimpi ada 7 sapi kurus-kurus memakan 7 sapi gemuk-gemuk. Ada 7 bulir gandum yang kosong, 7 bulir gandum yang berisi penuh gitu. Dan ini kemudian takwilnya adalah bahwa masa depan itu sesuatu yang 50-50 gitu. Ya, 7 sapi kurus itu gambaran masa pacaklik, 7 sapi gemuk gambaran masa normal gitu ya. Dan ternyata 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Yang artinya bahwa kondisi normal, simpanan uang apa segala macam gitu ya. Kalau tidak kita manage dengan baik, ya adalah ketika kondisi sempit itu bisa habis. Makanya kita diperintahkan untuk memikirkan masa datang, harus melakukan financial planning gitu. Kalau bahasa para konsultan harus melakukan financial planning. Tentu kalau kita yang sesuai dengan syariah gitu ya, supaya ketika masa-masa sulit, dan sekarang ini pun juga kita sedang berada di masa-masa sulit karena pandemi COVID ini, kita mengalami pelambatan ya, ekonomi bahkan sampai minus 5% kalau tidak salah ya yang kemarin Menteri Keuangan sampaikan. Jadi ini menggambarkan kepada kita tentang adanya anjuran agar kita itu melakukan perencanaan keuangan dengan baik untuk masa depan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat adalah ada celaan terhadap orang yang suka meminta-minta. Ya, Umar menegur pemuda yang di waktu duha seperti sekarang ini, dia di dalam masjid gitu ya, berdoa, ya Allah berikan hamba-Mu ini rezeki, ya Allah berikan hamba-Mu ini rezeki.
Maka Umar berkata kepada pemuda itu, la yaq'udanna ahadukum an talabi rizqi. Jangan sekali-kali ada salah seorang di antara kalian duduk-duduk terus dia berdoa minta rizki. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, ya Allah, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikan aku rizki, 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 rizki. Waqad alima anna sama la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Padahal dia tahu bahwa langit itu tidak menurunkan hujan berupa emas dan perak gitu. Ini teguran Umar yang keras kepada pemuda yang dia leha-leha, asyik gitu ya dengan masjidnya, dengan zikirnya, dan dia melupakan sisi lain, yaitu kewajiban untuk bekerja dan berusaha. Ya. Kemudian juga ada hadis yang cukup mengerikan ya, yang maknanya adalah kira-kira ya bahwa kalau orang yang suka meminta-minta, hadisnya ya la tazalu al-mas'alah bi ahadikum ya, orang yang selalu meminta-minta ya, itu hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'ata lahmin. Jadi orang yang selalu meminta-minta, kelak di saat dia berhadapan dengan Allah, itu dia akan berhadapan dengan Allah dengan wajah tanpa ada sepotong daging pun. Jadi wajahnya itu hanya tulang belulang saja. Na'udzubillah min dzalik ya. Malu gitu ya kepada Allah karena suka meminta-minta. Maka kita juga secara individu maupun secara institusi baiknya kita punya kemandirian ekonomi dan kita tidak meminta-minta. Ya, dan yang kelima adalah kita diperintahkan untuk memiliki kompetensi sebagai seorang dai. Kompetensinya adalah qadirun alal kasbi, yaitu kita mampu untuk berusaha. Dan salah satu sektor usaha yang paling baik adalah sektor iqtisadiyah atau at-tijariyah, yaitu sektor perdagangan, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jalan untuk membangun kemandirian ekonomi? Untuk membangun kemandirian ekonomi, Coach Bro and Sis semua yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuknya itu ya sebagaimana di sini kalau kita perhatikan ya membangun kemandirian ekonomi itu yang pertama adalah jalan utamanya dengan cara tijarah, dengan cara berdagang. Tadi di hadis ya meskipun dhaif ya Nabi bersabda kepada kita alaikum bitijarah ya hendaklah kalian itu melakukan usaha tijarah wa inna fiha ya tis'atu a'syari rizqi, karena di dalam perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu-pintu rizki gitu ya. Dan kalau kita perhatikan juga bro and sis semua yang disayangi Allah ya, Nabi SAW beliau juga melakukan tijarah. Tidakkah kita ingat kisah dan sejarah bagaimana Nabi ketika beliau belum menjadi seorang Nabi dan Rasul, ya beliau sering diajak oleh sang paman untuk berdagang ke Syam. Dilatih oleh sang pamannya untuk berwirausaha. Dan ketika beliau pun sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat gitu ya, Rasulullah SAW pun juga kemudian berdagang ya menjadi mitranya Khadijah. Khadijah sebagai investor ya, memiliki barang, dan Rasulullah punya kemampuan, kejujuran, skill untuk membawa barang dagangan keluar wilayah Mekah dan kemudian memperdagangkannya di luar sana ya, dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini saja, Nabi juga melakukan perdagangan dan juga ada Khadijah menjadi investornya gitu ya. Nah, demikian juga dulu ada paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib ya. Beliau juga investor ya, meskipun Abbas pernah ditegur oleh Nabi akhirnya. Kenapa? Karena melakukan praktek riba jahiliyah ya, yaitu Abbas zaman dulu kan tidak ada bank gitu ya. Yang ada adalah personal kaya di Mekah, diantaranya Abbas bin Abdul Muthalib, yang kemudian dia rela untuk dan mau meminjamkan uangnya kepada pedagang-pedagang kota Mekah yang akan berdagang di musim dingin dan musim panas, yang sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi ada dulu rihlah, perjalanan panjang, syita musim dingin dan saif musim panas. Jadi ketika musim dingin dan musim panas itu akan masuk, itu transaksi pinjam meminjam uang di kota Mekah itu sangat gencar gitu ya. Kenapa? Untuk modal mereka berdagang. Ya, mereka berdagang ke Syam dan juga ke Son'a ya. Son'a itu di Yaman gitu ya. Nah, ketika mereka mau dagang keluar daerah seperti itu, mereka butuh modal. Maka Abbas bin Abdul Muthalib itu sering meminjamkan uang kepada orang-orang Mekah untuk usaha dagang ya. Cuma waktu awal-awal sebelum diturunkannya ayat tentang riba, kalau Abbas itu meminjamkannya dengan cara kalau pinjam sejumlah uang tertentu ya, itu dia bisa mengembalikan tepat waktu. Contoh pinjam hari ini ya, di bulan akhir Agustus ini gitu ya,
janji akan dikembalikan akhir September umpamanya. Jadi kalau minjam sekarang dikembalikan akhir September, maka pada zaman itu adalah dikembalikan sama persis dengan jumlah uang yang dipinjam, tidak kurang tidak lebih. Tapi kalau pas akhir September orang yang meminjam kemudian dia, aduh bro maaf saya nggak bisa mengembalikan sekarang gitu ya, karena saya rugi nih, tolong tangguhkan saya dong sebulan lagi ya sampai akhir Oktober. Barulah per akhir September ke awal Oktober itu baru dikenakan bunga. Nah, praktek yang seperti ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ini adalah riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah itu adalah riba yang orang berhutang untuk bisnis, bukan untuk konsumtif, ya, apalagi buat konsumtif ya. Jadi untuk bisnis aja, yang kalau mengembalikan tepat waktu tidak kena bunga, tapi kalau terlambat kena bunga itu riba jahiliyah. Makanya kita harus hati-hati ya dalam masalah transaksi pinjam meminjam hutang ya, terutama bro and sis yang masih punya kartu kredit ya. Ini itu kan kartu kredit kan seperti itu ya, kalau mengembalikan tepat waktu itu tidak kena apa-apa, tapi kalau ada tangguhan ya atau tidak bayar lunas ya, maka dia dikenakan bunga ya. Maka saran saya kalau yang masih punya kartu kredit ya segera beralih ke kartu kredit yang syariah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa Kiai Hasan juga berpesan agar dai ya yang bijak ya itu memiliki usaha apapun latar belakang keilmuannya sebagaimana yang tadi sudah kita kupas bersama-sama. Meskipun kita punya penghasilan, meskipun kita kaya gitu ya, katakanlah mungkin dia pejabat gitu ya, di antara bro and sis ada yang menjadi pejabat yang penghasilannya besar, atau menjadi direktur di perusahaan apa gitu ya yang penghasilannya mungkin udah besar ya, tetap usahakan kita memiliki meskipun itu kecil-kecilan gitu ya. Kita sama-sama, makanya mungkin saya juga ini menjadi PR buat kita bersama, termasuk buat saya ya, nanti mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama untuk membangun kemandirian ekonomi. Nah, kemudian jika belum memiliki kemampuan berdagang secara mandiri ya, maka bisa berkolaborasi dengan cara menjadi investor. Tadi Coach Tata juga di awal sudah menyampaikan pesan seperti itu. Khadijah merupakan investor ya, Abbas bin Abdul Muthalib juga merupakan investor ya, dan juga beberapa sahabat-sahabat lain yang mereka tajir, yang mereka itu kaya, rata-rata mereka juga menjadi investor. Nah, minimal bro and sis semua, kalaupun Ustaz, saya belum punya kemampuan untuk berbisnis. Modal pun saya juga belum memiliki modal gitu ya. Maka minimal kalau kita seperti itu, kita menjadi konsumen dari produk usaha saudara kita gitu ya. Jadi nanti ketika ada usaha umumnya kita sepakat umumnya ingin membuat katakanlah semacam toko online ya untuk kebutuhan pokok gitu ya, sembako dan seterusnya ya, maka kalau memang ini kita upayakan memprioritaskan untuk membelinya di tempat saudara kita ya, apakah itu beras ya, kemudian gula, terigu, mentega, susu, apa segala macam ya. Jika memang sama-sama kita membeli online atau memesan dan seterusnya, maka dahulukan milik dari kita untuk kita, sehingga peredaran dana itu akan kembali lagi dari kita kepada kita gitu ya. Ya meskipun tadi ya ada beberapa bi'ah ya yang harus kita perbaiki sama-sama dalam iklim berbisnis kita ya, karena zaman dulu kan sering ada itu manajemen AA gitu ya, ahwan bro, ahwan sis gitu ya. Sebaiknya sekarang kita harus lebih profesional gitu ya, harus punya prinsip-prinsip GCG gitu ya, good corporate governance-nya itu prinsipnya gitu ya, harus kita gunakan gitu ya, sehingga tidak kemudian karena mentang-mentang ini adalah investornya juga bro and sis yang lain, maka kemudian kita tidak amanah dalam menjalankan amanah syirkah episodiyah ini gitu ya. Jadi jangan sampai muncul orang trauma untuk berbisnis bersama-sama dengan bro and sis gitu. Kemudian apa keutamaan tijarah dalam Islam? Dalam riwayat itu cukup banyak ya. Yang pertama kita lihat bahwa bisnis merupakan usaha yang secara tegas itu Al-Quran menyatakan bahwa usaha itu halal. Dalam surat Al-Baqarah 275 Allah berfirman, wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan bai', menghalalkan bisnis, jual beli, tijarah gitu. Wa harrama riba. Yang Allah haramkan adalah ribanya. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa
mungkin tidak ada usaha lain yang dalam Al-Quran disebutkan ahallallah. Memang ini konteksnya adalah ada praktek riba yang zaman dulu terjadi, sehingga praktek riba ini kemudian dia tercampur dengan jual beli, sehingga hampir semua jual beli yang terjadi di zaman Nabi zaman dulu itu ada ribanya gitu ya. Dan ini kalau kita perhatikan dalam kondisi kita kekinian, di zaman sekarang ini pun juga sama ya. Kalau kita melakukan transaksi jual beli khususnya tidak dengan tunai ya, mau beli apa saja itu rata-rata ada ribanya. Ya, perputaran dana di bank gitu ya. Karena kalau kita berbicara masalah ekonomi, tentu perputaran dana itu perputaran dana di bank maksud kami itu menjadi indikator yang paling terlihat ya. 94, sekian persen gitu ya, itu perputaran dana masih di bank konvensional ya, masih ribawi gitu. Sementara yang di syariah itu baru sekitar 5,2 atau 5,4% saja gitu ya. Nah, konteks di zaman Nabi bahwa perdagangan itu banyak tercampur dengan riba, ini terjadi di zaman kita sekarang. Makanya nanti ketika kita mau berbisnis ya berarti harus meninggalkan prinsip-prinsip ribawi. Jangan sampai bisnis dan usaha yang dijalankan oleh kita itu kemudian itu ada unsur riba di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah terdapat ayat yang memisalkan hubungan kita dengan Allah itu seperti hubungan bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim ya. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku beritahukan dengan satu perdagangan, satu hubungan bisnis ya dengan Allah yang benefitnya, kalau orang bisnis kan lalu yang dipikirkan profit ya. Yang profitnya adalah tunjikum min adzabin alim. Kalian selamat dari azab yang pedih. Coba, ini kalau bisnis apa yang mengalahkan ini gitu ya. Jadi dalam Al-Quran itu Allah banyak memisalkan hubungan kita dengan Allah itu seperti hubungan bisnis ya. Kita jual beli, kita serahkan harta kita di jalan Allah, maka Allah akan berikan kepada kita ampunan yang selamat dari azab, akan mendapatkan jannatun na'im, surga yang sangat mulia gitu. Maka demikian juga dengan kita, ketika kita melakukan jual beli pasti ada profit yang ingin kita raih dan kita dapatkan gitu ya. Dan Allah menggambarkan hubungan dengan Allah dengan jual beli, dengan bisnis, karena memang di samping memang karena orang Arab pada zaman itu adalah umumnya pebisnis, juga karena memang bisnis memiliki banyak sekali keutamaan gitu ya. Dan yang ketiga adalah bahwa Nabi SAW juga merupakan seorang pebisnis, seperti yang tadi sudah kita kupas. Demikian juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Tadi Coach Tata juga sudah menyampaikan bahwa mayoritas dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah pebisnis. Bahkan sebenarnya Ali bin Abi Thalib pun juga beliau merupakan pebisnis juga gitu ya, berdagang juga gitu ya. Meskipun mungkin secara nasibnya gitu ya, secara kemampuan maliyahnya mungkin tidak sebaik sahabatnya yang lain. Tapi umumnya sahabat-sahabat merupakan para pebisnis gitu. Kemudian yang kelima adalah pebisnis yang jujur dan amanah kelak akan bersama Nabi dan syuhada. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang tajir pedagang, saduq yang jujur, amin lagi amanah. Itu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Kelak dia akan dikumpulkan ya bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Pertanyaannya adalah nabi, siddiqin dan syuhada di akhirat dikumpulkan oleh Allah di mana? Surga atau neraka? Tentu di dalam surga gitu ya. Nah, pebisnis yang jujur dan amanah gitu, maka kelak dia dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, siddiqin dan syuhada di dalam surga. Jadi kita harus jadi pebisnis dulu gitu, plus harus jujur gitu ya. Ya, karena kalau tidak jujur juga malah dosa ya, malah dosanya malah besar gitu ya. Tapi harus jujur, dan ini hadis ini menurut saya ini menarik gitu ya. Kenapa secara spesifik disebut pebisnis yang jujur lagi amanah? Karena begini Bapak Ibu sekalian, Guru NC sekalian yang disayangi Allah. Pebisnis atau pedagang, tajir bahasa Arabnya itu, tajir itu pedagang itu umumnya adalah berdagang di pasar. Nah, pasar itu dalam sebuah riwayat itu disebutkan, riwayat Muslim ya, bahwa janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan janganlah kamu menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Yang di riwayat yang lain itu digambarkan bahwa
pasar itu adalah seburuk-buruknya tempat. Sementara sebaik-baiknya tempat adalah di dalam masjid. Kenapa pasar disebutkan sebagai seburuk-buruknya tempat? Karena pasar itu tempat orang mencari profit duniawi, mencari keuntungan duniawi. Kalau masjid kenapa dikatakan sebagai sebaik-baiknya tempat? Karena masjid itu merupakan orang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Umumnya ya, meskipun bisa juga orang ke masjid tujuannya untuk dunia gitu ya. Tapi umumnya orang ke masjid mencari ridho Allah, orang ke pasar mencari dunia gitu. Nah, ketika orang berkumpul dengan orang-orang yang mencari dunia, obsesinya adalah dunia, ambisinya adalah dunia gitu kan. Dan dia bisa jujur dan amanah sebagaimana ketika dia di masjid. Jadi hati masjid itu dia bawa ke dalam pasar. Sehingga ketika di pasar hatinya tetap jujur dan amanah dan istiqomah dengan seperti itu, maka ini bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Maka Allah akan memberikan balasan kepada orang seperti ini. Kelak dia akan dikumpulkan bersama para nabi dan juga para syuhada. Ya. Kemudian yang keenam, bahwa bisnis merupakan termasuk usaha atau kasab yang paling baik. Dan tadi hadis yang sudah di awal kita kupas, Nabi ditanya tentang usaha apa yang baik. Ya, kata Nabi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur gitu ya. Ada kata-kata mabrur. Mabrur itu tadi cirinya ada dua, jujur dan transparan gitu ya. Tidak ini udah barang jelek tapi ditutup-tutupi, itu namanya katama, itu namanya kitman, menutup-nutupi aib atau cacat dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Kemudian yang ketujuh adalah keleluasaan waktu dan finansial untuk kontribusi dalam dakwah. Ya, ketika kita punya bisnis gitu ya, dan kemudian sudah berjalan gitu ya, memang merintis pasti butuh tenaga yang ekstra ya. Tetapi ketika sudah berjalan dengan baik, kemudian kita bahkan tinggal mengembangkan saja, tentu waktu yang kita miliki bisa lebih banyak dibandingkan dengan misalnya gitu ya, ini bukan mengecilkan karyawan, mohon maaf gitu. Karena saya juga pernah jadi karyawan gitu ya. Kalau karyawan memang secara waktunya dia 7.30 sudah harus stay di kantor. Sampai jam 5 sore, itu pun tidak bisa jam 5 sore langsung pulang. Kadang-kadang harus menyelesaikan 1-2 pekerjaan dulu, nanti sekaligus nunggu maghrib, baru pada maghrib dia pulang. Tiap hari rutinitasnya seperti itu. Tapi kalau orang yang tajir, yang dia tajir artinya bahasa Arab ya, bukan tajir arti bahasa Indonesia yang udah kaya raya gitu ya. Tapi tajir, seorang pedagang, bisnis, dia punya keleluasaan waktu, dia bisa ngatur gitu ya, waktu-waktunya. Sehingga ya diharapkan dengan begitu, karena keleluasaan waktunya lebih banyak, kekuatan finansialnya juga lebih besar, maka dia punya kontribusi dalam dakwah. Kan kita senang ketika mendengar ada seorang bro atau sis gitu ya, kemudian menyumbang untuk dakwah setiap bulan sekian ratus juta atau bahkan sekian M gitu kan, Masya Allah. Kita kan iri gitu ya, iri yang baik, dalam arti kita iri, ya Allah, sekiranya kita juga punya kemampuan finansial seperti itu, tentu kita juga ingin berkontribusi kepada dakwah ya, seperti itu, bahkan mungkin lebih. Dan ketika di zaman Nabi pun dulu ada orang-orang kaya yang meninggal dunia. Sahabat datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang baik sudah pergi meninggalkan kita, membawa pahala yang banyak. Kata Rasulullah, kenapa emangnya? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka sholat seperti kita sholat ya Rasulullah. Mereka puasa seperti kita puasa. Gitu ya. Mereka baca Quran seperti kita baca Quran. Mereka maksurat seperti kita maksurat, katakanlah begitu. Tapi wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka punya kelebihan. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, yang kami nggak punya. Ini kegundahan para sahabat yang bukan tajir, yang bukan pedagang, yang bukan pebisnis. Maka Rasulullah ngasih solusi. Setiap tasbih adalah sodakoh, tahlil sodakoh, tahmid sodakoh, amar ma'ruf sodakoh, dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya kan balik lagi. Kalau orang kaya yang sudah meninggal juga tasbih, tahmid, tahlil, segala macam juga, terus gimana? Ini emang artinya menggambarkan kepada kita tentang kelebihan orang yang punya kemampuan finansial yang lebih baik. Karena dia lebih besar kontribusinya. Tapi tadi ya syaratnya harus ada kontribusi ya, untuk dakwah ya. Kemudian yang ke-8 adalah bahwa bisnis merupakan 9 dari 10 pintu rizki yang tadi hadisnya sudah kita sama-sama kupas. Ini adalah keutamaan tijarah dalam Islam yang dengan 8 keutamaan tijarah yang banyak seperti ini mungkin belum semua ya kita inventarisir ya, keutamaan tijarah dalam Islam. Masih banyak
riwayat-riwayat yang lain yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan tijarah yang lain yang belum sempat dimasukkan ke sini. Ini menggambarkan kepada kita ya betapa luar biasanya tijarah dalam Islam, dan ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Beberapa imam besar di zaman salafun saleh juga merupakan pebisnis ya. Imam Malik itu juga seorang pebisnis gitu ya. Beliau jualan kain di Madinah gitu kan. Bahkan beliau itu biasanya duhur udah tutup tokonya itu gitu ya. Kenapa tutupnya? Fokus untuk ngajar, ibadah dan seterusnya. Dan yang kedua adalah ngasih kesempatan pedagang-pedagang yang lain. Karena kepiawaian beliau berdagang gitu ya. Kalau beliau dagang sampai sore, nanti yang lain ibaratnya orang belinya di beliau semua gitu ya. Jadi dan tidak malu gitu ya. Kalau saya kan kadang-kadang kalau ustadz itu berbisnis kadang-kadang agak malu gitu ya. Bukan malu sebenarnya, agak nggak enak perasaan. Karena pengalaman saya kadang-kadang kalau nawarin dagangan sama orang, ya Pak beli ini Pak gitu ya. Itu perasaan saya orang belinya itu, yang jual ustadz nggak enak, kalau nggak beli aja gitu ya. Jadi kadang-kadang ada perasaan seperti itu ya. Mungkin ini harus kita asah ya, bagaimana cara berbisnis yang lebih profesional. Jangan kemudian orang membeli karena nggak enak sama kita, tapi betul-betul berbisnis itu kita punya persaingan yang sehat ya, harga yang kompetitif ya, kualitas yang lebih baik gitu ya, dan seterusnya, sehingga bisa menjadi semakin baik lagi, dan bukan dagang sesaatnya yang orang beli hanya karena nggak enak saja sama kita gitu ya. Oke, bro dan sis semua yang dirahmati Allah, secara umum ada benefit dan dawabit ya dalam bisnis, dalam tijarah ya. Kalau benefitnya tadi ya, kemaslahatan bagi dakwah, membangun ekonomi dakwah ya. Kita sangat mimpi gitu ya, bahwa di setiap klaster kita ya itu punya saya juga nggak tahu ya apakah nanti per klaster atau per wilayah atau per apa gitu ya, kita punya semacam motor penggerak ekonomi gitu, sehingga ketika mengadakan kegiatan-kegiatan besar atau ingin membantu Bro and Sis yang sedang kekurangan gitu kan, atau seperti sekarang mau subsidi kuota buat para guru-guru ya di kelasnya masing-masing, karena kan mungkin tidak semuanya ada wifi di rumahnya gitu ya, tidak semuanya juga punya kemampuan untuk membeli kuota setiap waktu gitu ya. Kita mudah gitu. Kenapa? Karena punya badan usaha milik grup gitu ya, BUMG gitu ya, atau BUMG, badan usaha milik klaster atau milik apa yang kira-kira itu menghasilkan gitu, sehingga mengadakan agenda kegiatan apapun nggak perlu minta-minta lagi kepada kader. Meskipun bukan berarti bahwa jadi kan mendingan kita nggak minta tapi kemudian Bro and Sis nyumbang, daripada kita minta dan Bro and Sis baru nyumbang gitu ya. Jadi secara izah juga institusinya lebih punya izah gitu ya. Tapi kalau dikit-dikit minta ya, walaupun juga mungkin di sisi yang lain kita senang ada yang minta, karena berarti ada kesempatan untuk bisa berinfak sedekah. Tapi kan tidak semua orang mungkin punya kemampuan itu setiap saat gitu ya. Kadang-kadang mungkin kan ada juga yang mungkin gitu ya, bahkan kemarin baru minta, aku nih minta lagi gitu ya. Jadi supaya menghindari itu dan kita punya izah dalam dalam kemandirian ekonomi gitu ya, maka penting untuk kita membangun tadi ya, mesin bisnis yang bisa menghasilkan atau badan usaha milik grup tadi ya. Nah, juga kemaslahatan bagi dakwah ya, kita memiliki waktu dan kesempatan yang lebih luas, mungkin jaringan yang lebih baik ya. Dan kita perlu ingat juga, Bro dan Sis, ini tidak masuk di sini ya, bahwa Nabi dan para sahabat itu pedagang. Kemudian juga kalau kita baca sejarah yang umum ya, bahwa salah satu jalur penyebaran Islam ke Indonesia, ke tanah air adalah dengan jalur pedagang. Karena pedagang itu unik ya. Kenapa Nabi itu pedagang? Kenapa para sahabat banyak yang dagang? Kenapa penyebar Islam itu banyak yang para pedagang? Karena pedagang itu punya satu ciri. Apa cirinya? Suka ketemu dengan orang. Dia suka ngobrol. Dia tawarin dagangannya. Ada orang lihat-lihat, "Pak, sini aja masuk ya, lihat-lihat. Saya nggak beli, nggak apa-apa, nggak beli, lihat-lihat aja." Diajak ngobrol. Diajak ngobrol, ditawarin dagangan, nggak mau, nggak pengen beli, ditawarin dagangan yang lain, yaitu apa? Ta'alimul Islam, ajaran agama Islam. Jadi coba kita perhatikan begitu ya. Nabi semua, sahabat, imam-imam besar, bahkan sampai ke penyebaran agama ke Indonesia pun melalui jalur dagang.
Tapi sedihnya sekarang ini adalah bahwa mayoritas umat Islam ini justru rata-rata bukan pedagang gitu. Walaupun pedagang juga pedagang-pedagang yang tidak profesional, ya, yang kadang-kadang juga tadi mengecewakan siapa namanya pembelinya dan seterusnya. Kalau yang non Muslim justru yang menguasai dalam tanda kutip ekonomi di negeri kita itu malah mereka rata-rata pedagang, pebisnis, ya, dan hampir semuanya mereka kuasai gitu. Dan ini menjadi fardu kifayah loh. Ini jadi doruroh kita bersama nih, doruroh ijtimaiyah kita bersama nih untuk membangun kekuatan ekonomi umat ini. Jadi fardu kifayah bukan hanya sekedar sholat jenazah, tapi membangun kekuatan ekonomi umat itu fardu kifayah gitu ya. Karena kalau tidak maka kita akan selamanya tergilas ya. Karena dalam sebuah ungkapan, ini bukan hadis ya, malla yamliku quta nafsihi la yamliku quwwata nafsihi. Orang atau institusi atau negara yang tidak punya kemandirian ekonominya, maka dia tidak punya kemampuan ya, maka dia tidak punya kemampuan dirinya, kekuatan dirinya. Jadi orang yang tidak punya kekuatan ekonomi dirinya, dia tidak punya kekuatan dirinya gitu ya. Kayak Indonesia nih sekarang mungkin terjajah dalam tanda kutip dengan Cina ya, sampai tenaga kerja pun saat corona nggak bisa di stop gitu ya, karena udah ada perjanjian mungkin dana investor masuk tapi dengan syarat A, B, C, D dan seterusnya. Jadi pemerintah juga mungkin nggak punya pilihan lain gitu ya. Ya, dan ini konsekuensi ya, kita nggak punya kedaulatan terhadap negara kita sendiri karena kita nggak punya kemampuan ekonomi gitu. Maka jangan sampai kita juga tidak punya kedaulatan terhadap dakwah kita sendiri karena kita nggak punya kemampuan ekonomi, dan itu berbahaya sekali. Ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa dalam bisnis ada kriterianya. Yang pertama adalah hafizun, ya. Ini seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau meminta untuk menjadi bendaharawan negara. Beliau minta kedudukan. Jadi minta kedudukan itu dalam tataran tertentu itu boleh. Ij'alni ala khazainil ardi. Wahai raja, jadikan aku bendaharawan negeri. Ini hafizun alim. Saya amanah ya. Alim, lagi profesional. Jadi yang pertama adalah harus amanah. Jadi jangan lagi ada manajemen AA ya. Manajemen afwan bro, ahwan sis gitu ya. Jadi kemudian dana yang sudah diamanahkan oleh para investor kemudian nggak ada pertanggungjawabannya, dan ini sering sekali ya, sehingga tadi beberapa saudara saya begitu ya, ketika diajakin mau nggak kalau diajakin bisnis sama bro and sis yang lain, kata saudara saya saya mendingan nyumbang aja deh 1 juta 2 juta, karena udah berkali-kali terkecewakan, yang bahkan kadang-kadang yang ngajak bisnis itu ustadz gitu ya, murabi gitu ya, atau apa yang kira-kira secara senioritas dan kompetensi dalam tarbawinya itu sangat mumpuni, tapi ketika bermuamalah sangat tidak amanah gitu, sehingga menimbulkan trauma gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Makanya harus dua ini, hafizun amanah, alimun juga profesional. Nah yang ketiga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun amanah dan profesional, jangan sampai bisnisnya itu melanggar syariah. Bisnisnya yang sesuai dengan syariah saja gitu ya, yang halal, yang thayyib, yang segala macam dokumen-dokumen kesyariahnya juga perlu dilengkapi. Kalau memang bisnisnya bisnis yang legal formalnya memang harus memiliki legalitas syariah gitu, dari yang di bidang keuangan mungkin dari Otoritas Jasa Keuangan ya, di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat adalah menghindarkan dari larangan-larangan syariah gitu ya. Jadi bukan hanya sesuai prinsip syariah, tapi juga menghindarkan larangan-larangan syariah. Bisnisnya sesuai syariah, tapi pemasarannya ada riswahnya umpamanya ya. Ada sogok suap menyuap, tendernya fiktif ya, kemudian ada penipuan di dalam transaksinya, ada macam-macam lah gitu ya. Makanya harus menghindarkan larangan-larangan syariah, dan larangan-larangan syariah itu ya, itu nanti kalau mungkin suatu saat ya, bisa kita kupas juga, disingkat dengan maghrib ya. Ada 7 item minimal: maisir, aniaya, gharar, haram, riba, ihtikar, dan batil gitu ya. Mungkin nanti suatu saat bisa kita kupas juga ya. Nah, apa urgensi kita berbisnis sesuai dengan syariah? Mungkin ini sekilas saja. Yang pertama adalah karena barometer ketakwaan seseorang. Jadi jangan sampai juga kita kemudian semangat menumbuhkan wahyu iktisadi, tapi kemudian bisnisnya nggak sesuai syariah. Harus sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena ini merupakan barometer ketakwaan. Umar bin Khattab ketika akan mengangkat calon kepala daerah gitu ya, beliau tanya kepada orang lain yang mencalonkan, siapa yang kamu calonkan? Si fulan. Kamu kenal dia gitu ya? Kenal, wahai Umar. Emang kamu pernah mabit bareng dengan dia? Pernah bisnis dengan dia? Belum.
Apa kata Umar tadi, kamu belum kenal dia gitu ya. Jadi karakter orang itu akan terlihat ketika dia berbisnis, ketika dia memegang uang gitu ya. Ya, apa namanya? Jadi kadang-kadang tampilan lahiriah. Kalau peci seperti yang saya pakai dibeli online dan offline juga banyak ya, dan berbagai macam merek, mau yang AC non AC, peci aja ada yang AC non AC gitu ya. Kemudian kalau sekedar tampilan mungkin berjanggut atau berjenggot gitu ya, gampang beli Firdaus atau apa juga di kucak-kucak nih, dengan seminggu 2 minggu juga tumbuh gitu ya. Tapi bagaimana apa namanya bisnisnya, bermuamalahnya ketika dia memegang uang, itu yang paling penting ya, karena ketika dengan uang itulah terlihat karakter orang yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai usaha terbaik, tadi hadis riwayat Ibnu Majah ya. Dan yang ketiga adalah menghindarkan azab ilahi ya. Kalau kita baca surat Al-A'raf ayat 9192 dan sebelum-sebelumnya, itu ayat yang menggambarkan perihal Allah mengutus seorang nabi ke kampung Madian, ke negeri Madian. Yang negeri Madian ini adalah negeri yang mayoritas penduduknya pedagang. Maka Allah mengutus Nabi Syu'aib yang memang orang Madian. Wa ila adin akhahum wa ila Madiana akhahum Syu'aibah. Kepada Madian kami kirim saudara mereka sendiri sebagai seorang rasul yang bernama Syu'aib. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Dia. Ya, fa'auful kaila wal mizan. Sempurnakan takaran dan timbangan. Ya, jadi itu. Nah, maka kaumnya tidak mau memenuhi nasihat dari dari Nabi Syu'aib. Maka fa'akhadathum rajfatu. Ya, maka Allah timpakan kepada mereka gempa bumi yang maha dahsyat. Ya, fa'asbahu fi darihim jathimin. Sampai mereka mati bergelimpangan di bawah puing-puing rumah-rumah megah yang mereka bangun dengan harta haram mereka. Mereka dagang tapi suka curang dalam takaran dan timbangan gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau berdagang harus profesional, timbangan takaran harus sesuai ya, speknya juga harus jelas ya. Kemudian yang keempat adalah mendatangkan keberkahan rizki. Jadi insya Allah tadi seperti hadis yang tadi dibacakan di awal, fa'in sodako wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan amanah, Allah berikan keberkahan pada jual beli mereka berdua. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan derajat nabi dan syuhada ya. Tadi juga sudah kita kupas hadisnya, seorang pebisnis yang jujur lagi amanah, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama nabi, siddiqin dan syuhada, dan mereka tidak punya tempat kecuali di dalam surga. Nah, kemudian yang keenam, ini yang kita harapkan juga, bebas finansial dan pahala yang besar di kemudian hari gitu ya. Ya, kita ingin menikmati hari tua kita, sudah menjadi investor aja, menerima dividen atau benefit di hari-hari tua kita gitu ya, sehingga kita bisa maksimal ibadah, maksimal dakwah, membina gitu ya, membersamai umat dan seterusnya. Dan kita sudah punya kemampuan finansial yang baiknya, seperti tadi sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia dalam kondisi kata sahabat yang lain, orang-orang soleh pergi meninggalkan kita membawa pahala yang besar. Mereka sholat seperti kita sholat, mereka berpuasa seperti kita puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka yang tidak kami miliki gitu. Tentu kita semua berharap seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berorganisasi semua, kalau ini dampaknya kalau tidak sesuai dengan syariah, makanya kita harus hati-hati ya. Yang pertama adalah doa tidak diterima oleh Allah dan juga bahkan ibadah. Ini masih di hadis arba'in ya. Dzakara rajul yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama ya Rabbnya wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi menceritakan seorang pemuda yang perjalanannya panjang, rambutnya masai, kemudian pakaiannya lusuh. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas dan berdoa, ya Allah terimalah ibadahku, ampuni dosa-dosaku. Sementara kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia hidup bergelimang dengan rezeki yang haram. Maka gimana orang yang seperti ini mau diterima ibadah dan doanya? Naudzubillah. Yang kedua, hati menjadi keras, hitam ya. Ini sebagaimana surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyad." Orang yang melakukan dosa, maksiat, termasuk memakan harta yang haram, ya maka hatinya akan menjadi keras seperti batu. Ya, kemudian yang ketiga adalah menghilangkan keberkahan. Tadi di hadis yang sebelumnya ya, fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau penjual pembeli mereka saling dusta dan saling menyembunyikan cacat jual beli barang yang ditransaksikan, maka Allah cabut keberkahan jual beli mereka berdua. Naudzubillah. Dan yang keempat adalah tidak bisa bergerak tapak kaki di hari kiamat.
Jadi di hari kiamat kita akan dipanggil oleh Allah menghadap Allah satu persatu. Dan kemudian ada 5 hal ya. La tazulu qadami abdil mu'min yaumal qiyamati inda rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak bisa bergerak tapak kaki seorang hamba di hadapan Allah kelak di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Yang keempat dan kelimanya adalah wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Rezekinya dari mana dia peroleh. Dan yang keempat ya kemana dia belanjakan. Nah, jadi income ya, rezeki, uang yang masuk ke kita dan yang keluar itu akan dihisap oleh Allah. Ya, maka alangkah baiknya ketika kita punya uang, income, punya pemasukan yang cukup, tadi kata Coach Tata, kita investasikan ke project-project bisnisnya sesama kita yang mudah-mudahan ini bisa membantu dakwah. Tapi lagi-lagi harus amanah dan profesional. Jangan lagi ada manajemen afwan akhi gitu ya, atau afwan bro ya, AB dan AC ya, AS ya, afwan sis ya. Kemudian yang kelima, mengganggu kekhusyuan ibadah gitu ya. Ini ada kisah salafun soleh yang tiap malam itu rajin salat malam gitu. Dan mereka ya punya ternak kambing gitu ya. Suatu saat ya si suaminya dalam salat malam ngimamin sang istri tidak seperti biasanya, dia sulit sekali meneteskan air mata. Dan istri pun juga merasakan hal yang sama. Maka pada subuhnya sang suami bertanya kepada istrinya, kenapa ya wahai istriku, kok semalam sholat malam kita nggak seperti biasanya gitu ya, kok aku nggak bisa meneteskan air mata gitu. Istrinya juga mengatakan sama ya Pak, kalau bahasa kita sama ya Mas gitu. Saya juga nggak bisa, kenapa ya? Kata suaminya, yuk kita introspeksi diri, kita menzolimi orang nggak kemarin? Naudzubillah, kata istrinya. Insya Allah nggak. Ada hak orang yang belum kita tunaikan nggak? Kita beli tapi belum bayar, atau ada orang yang kita suruh kerja tapi belum kita upah? Oh nggak ada. Terus apalagi nih yang diintrospeksi diri? Makanan gitu ya. Makanan kita dari mana? Saya beli tempat biasa, uangnya dari mana? Dari emas gitu kan, kira-kira kalau bahasa kita sekarang gitu. Oh iya, kata sang suami, semalam kan saya minum susu. Itu susu dari mana? Itu dari kambing-kambing kita yang diperah setelah digembalakan. Yang mengembalakan kemarin siapa? Itu tetangga kita. Coba panggilkan dia, dipanggil. Pemuda, kamu kemarin mengembalakan kambing kami? Ya iya Tuan. Kemana kamu mengembalakan kambing? Di sana Tuan, di padang rumput yang seberang sana, karena yang di dekat sini itu sudah pada habis rumputnya. Oh jadi yang agak jauh ke sana? Ya betul Tuan. Setelah dari sana baru saya pulang ke rumah dan saya perah susunya. Nah kemudian si telepon ini bertanya gitu kan, apakah ketika kamu bawa dari rumah saya dari kandang ke tempat pengembalaan di padang rumput di seberang sana itu, kamu jaga kambing-kambing saya agar tidak memasuki pekarangan orang atau gimana? Iya Tuan, jadi kambing Tuan ini cukup banyak dan mungkin karena kelaparan, ya karena rumput di sini pada habis, jadi dia banyak yang masuk ke rumah-rumah orang, ke halaman-halaman orang dan memakan tumbuh-tumbuhan milik orang lain. Saya sudah berusaha menghalaunya, tapi tidak semuanya bisa saya halau. Ya. Sehingga sebagiannya ada yang akhirnya makan rumput-rumput dan tumbuhan milik tetangga, dan kemudian sore harinya saya perah dan susunya saya berikan kepada istri Tuan. Nah kemudian suami ini mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku tahu apa yang menyebabkan kita tidak khusyuk sholat malam kita tadi malam. Apa wahai suamiku? Karena kita minum air susu dari kambing kita, yang kambing kita itu memakan rumput-rumputan atau tanam-tanaman dari tetangga kita, dan kita belum minta keikhlasan mereka. Masya Allah, coba sampai segitunya tuh mengganggunya kekhusyuan ibadah ketika kita tidak hati-hati dalam masalah jual beli ya, dalam bisnis. Dan yang keenam adalah neraka wail. Ini sebagaimana firman Allah, wailul lil mutaffifin. Jadi neraka wail atau cerak, kalau Quran terjemahan Kementerian Agama ya, itu adalah diterjemahkan celaka besar bagi orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang ketika mereka menimbang untuk dirinya mereka sempurnakan, wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Tapi ketika dia menimbang untuk orang lain, dia yukhsirun, dia curangi, ya, dia kurangi. Mungkin tidak sampai sekilo, tidak sampai seliter, atau yang dia kurangi adalah speknya gitu ya. Harusnya kualitas A jadi kualitas B, harusnya KW1 jadi KW2. Ya, dan ini harus hati-hati sekali ya. Mendingan kita itu lebih, sekilo kita lebihin ya, karena dari hadis Nabi itu ada zin warjah gitu ya. Jadi di antara nanti rahasia suksesnya bisnis sahabat di Madinah setelah Nabi datang itu adalah yang bisa menggoyangkan pasarnya orang-orang Yahudi itu adalah tadi, kalau belanja di tokonya orang Islam itu timbangannya lebih gitu. Kira-kira begitu. Nah,
Neraka well tadi itu ya, wailul lil mutaffifin tadi itu, maaf tadi ya, itu adalah apa namanya, bagi orang yang tadi takarannya kurang dan curang. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan oleh Nabi, al-wailu, wail itu ya kan, tadi wailul lil mutaffifin, Quran Kementerian Agama terjemahan artinya celaka besar bagi orang-orang yang berbuat curang. Tapi dalam tafsir dikatakan wailul lil mutaffifin itu artinya neraka well bagi orang-orang yang berbuat curang. Nah, well itu kata Nabi, wadin fi jahannam, sebuah neraka di dalam neraka jahannam, yahwi fihil kafiru arba'ina kharifan hatta yablugha qa'rahu. Yang kalau orang kafir dilemparkan ke situ, dia butuh waktu 40 musim lamanya. Ya, 40 musim ada yang menerjemahkan 40 tahun lamanya. Ya, sampai dia tiba di dasar jurang neraka itu. Coba bayangkan betapa dalamnya tuh neraka, dan itu Allah siapkan ya bagi orang kafir, juga bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Na'udzubillah. Nah, kemudian bro dan sis semua yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akhlak secara umum dalam bisnis Islami ya. Ya, ikhlas, jujur dan amanah, ya, semangat dan azam. Kemudian itqon itu artinya menyempurnakan. Ya tadi ya, timbangannya disempurnakan, target penjualannya disempurnakan. Ya, kemudian memudahkan, samhan, kemudian tawakal kepada Allah, kemudian sabar dan syukur, kemudian sodakoh. Ya, sodakoh tadi penting. Ini sodakoh bukan sekedar sodakoh pada fakir miskin, tapi sodakoh kepada pembeli. Tadi dengan melebihkan timbangan. Dan ini menjadi rahasia sukses pasar di Madinah menyaingi pasar orang-orang Yahudi. Nah, di antara contoh bisnis para sahabat, ya, di antaranya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu, ya, bro and sis semua, itu dalam sebuah ungkapan, tapi bukan hadis. Beliau disebut sebagai tajirun la yasbiqu lahu gubar. Ya, pebisnis yang la yasbiqu lahu gubar, debu aja nggak bisa nyusul dia gitu. Kenapa? Karena Utsman itu Masya Allah perniagaannya banyak ya. Bahkan sampai di suatu ketika pada zaman pacaklik yang sangat panjang itu, yang ceritanya sangat masyhur, artinya Utsman mengambil balikan seluruh dagangannya yang ada di Syam, sekitar 1000 ekor unta lebih gitu ya. Artinya beliau bawa kembali ke Madinah gitu ya. Dan ketika para pedagang kota Mekah, tengkulak kota Mekah tahu ada komoditas yang mau masuk ya, mereka datang langsung ke Utsman, nawar. Kayak kami bisa beli dengan keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Utsman tidak mau melepas barang dagangannya, karena kata Utsman ada yang bisa membayar 10 kali lipat gitu. Kata mereka nggak mungkin, siapa? Maka Utsman mengatakan Allah ya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kan kita luar biasa tuh kalau di zaman kita sekarang ini lagi kondisi pandemi seperti ini, orang ekonomi susah apa segala macam, tiba-tiba ada tahjir dari kita yang kemudian melakukan sebuah seperti yang dilakukan oleh Utsman di zaman itu. Bahkan Utsman saking piawainya beliau itu berdagang gitu ya, sampai Utsman mampu membeli sebuah tanah yang bernama Ar-Raumah. Jadi ini ada kisah wakaf produktifnya Utsman gitu. Jadi Utsman itu di zaman Nabi, ketika musim paceklik ya, masih di zaman Nabi masih ada waktu itu, dan tidak ada sumber mata air yang mengalir di Madinah pada saat itu kecuali satu sumur yang bernama Bi'ru Ar-Raumah ya, sumur Ar-Raumah namanya. Tapi sayangnya sumur itu punya orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini itu dia dijadikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan. Jadi siapapun orang yang mau mengambil air nimba dari sumur itu ya harus bayar ke orang Yahudi ini. Maka akhirnya Nabi melihat kondisi seperti itu dan umat Islam banyak yang tidak mampu beli, Nabi mengucapkan atau bersabda bahwa siapa yang bisa menginfakkan hartanya untuk membeli sumur ini, maka Allah akan memberikan pahala balasan berupa surga. Maka Umar tergerak tuh, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Umar mendatangi si Yahudi tadi, dan kemudian Umar menegosiasi. Ternyata si Yahudi ini, Bapak Ibu sekalian, dia kekeh, oh nggak bisa Utsman gitu ya. Kalau bahasa kita ini portofolio saya, ini income saya gitu ya. Saya nggak mungkin melepas ini, karena kalau saya melepas ini saya nggak punya income lagi nanti gitu ya. Tapi itulah, jadi pedagang itu Bapak Ibu sekalian, dia orang yang pintar negosiasi. Ya, jadi kalau kita jadi pedagang nanti juga kita gampang tuh ngajak orang rekrut untuk ngaji gitu ya. Karena udah terbiasa negosiasi. Utsman akhirnya negosiasi, udahlah bro gitu ya, kalau bahasa kita sekarang. Saya nggak beli semuanya kok ya saham sumur Anda itu saya beli saham 50% aja deh gitu ya. Ya, nanti kan kamu nggak kehilangan portofolio kamu, tetap dapat untung juga, terus sekarang dapat uang cash lagi. Ditawar oleh Utsman harganya 20.000 dinar jemaah.
20.000 dinar itu kalau saya hitung dengan kurs ya, satu dinarnya itu 20.000 dirham, maaf bukan dinar ya, dirham. Kalau dinar kan sekarang bisa 4 juta lebih, yang hampir 4,5 juta. Ini dirham ya. Satu dirham itu sekitar 70.000 rupiah, anggaplah. Ada yang kalau saya cek semalam di online ada yang 100.000 lebih, anggaplah apa namanya 70.000 itu 1,4 M gitu ya. Jadi apa namanya, ini kalau kita hitung yang berarti tadi 70.000 kali 20.000, 1,4 M. Coba, Masya Allah, Utsman mengeluarkan uang 1,4 M untuk membeli sumur. Ini itu cuma 50%-nya doang sahamnya. Akhirnya Yahudi itu setuju, uang gede kan? Ya udah nih beli. Hanya Utsman dibeli 50% saham daripada sumur itu sumur plus tanah gitu. Nah, kemudian Utsman mengumumkan kepada kaum muslimin, kaum muslimin gitu ya, hari ini sumur ini milik saya. Ambillah air kalian sepuas-puasnya, dan jangan lupa ya, karena Utsman perjanjian dengan Yahudi itu 50-50 kan, 50% milik Utsman, 50% milik Yahudi, sehingga mereka bergantian. Senin punya Utsman, Selasa punya Yahudi, Rabu punya Utsman, Kamis punya Yahudi, Jumat punya Utsman, Sabtu punya Yahudi. Ini hasil negosiasi Utsman. Akhirnya Utsman bilang kepada Utsman bin Affan, bilang kepada kaum muslimin, kalian ambillah air yang mencukupi untuk kebutuhan besok, karena besok bukan milik saya gitu kan. Pokoknya kaum muslimin kesempatan ambil, alhamdulillah. Pas besoknya Yahudi datang ke sumurnya menunggu pembeli, tidak ada yang beli. Ya, besoknya lagi Utsman datang, suruh ngambil lagi kaum muslimin begitu. Ya, sampai berhari-hari si Yahudi ini tidak ada yang beli. Kemudian Utsman datang lagi ke Yahudi itu, udah kamu lepas aja semua sumur kamu untuk saya beli lagi 20.000 dinar lagi, 1,4 M lagi. Coba Bapak Ibu, saya yang bayangin ya, ngelepas 1,4 M itu kok bagi Utsman enteng gitu. Itu kalau bukan seorang tajir gitu ya, dia karyawan, hanya karyawan saja gitu ya, kayak kita gitu ya, berat buru-buru ngelepas 1,4 M kali 2, kita juga nggak punya uang sebanyak itu gitu ya, uang dari mana. Tapi itu yang akhirnya oleh Utsman jadi milik Utsman 100%, dibeli. Yahudi ini pun nyerah, akhirnya dibeli oleh Utsman, akhirnya itu menjadi milik kaum muslimin. Dan oleh Utsman, tanah Ar-Raumah tadi itu yang ada sumurnya itu ditanamin kurma, tanahnya cukup luas. Dan hasil kurmanya itu kemudian ya, setengah hasil penjualan kurmanya, ini sama Utsman diwakafkan untuk kaum muslimin, setengah hasil penjualan kurmanya itu disedekahkan untuk kaum muslimin yang miskin, yang duafa, setengahnya lagi ditabung, disimpan hasil penjualannya. Terus bergulir seperti itu, terus bergulir sampai akhirnya tanahnya semakin luas, kemudian kebun kurmanya semakin banyak, sampai kemudian tanah Utsman ini, Ar-Raumah ini kemudian dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Dan sekarang ya, dananya itu disimpan di rekening kalau nggak salah Bank Ar-Rajihi. Jadi Utsman itu masih punya uang di rekening Bank Rajihi di sekarangnya di Arab Saudi, gara-gara wakaf produktifnya itu sampai sekarang. Bahkan karena uangnya semakin banyak, ini di Madinah itu ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Jadi dari uang wakaf itu ya, itu sebagiannya dibelikan hotel, dan kemudian hotel itu dijadikan pemondokan bagi para jamaah haji, jamaah umrah yang tadi setengah hasilnya disedekahkan kaum muslimin, setengahnya lagi disimpan untuk bergulir. Masya Allah, ini luar biasa nih. Makanya dikatakan bahwa Utsman itu adalah tajirun la yasbiqu lahu hubar, seorang pedagang, pebisnis, perniaga yang debu pun tidak bisa menyusul Utsman. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita kan pengen ada nanti dari kita itu lahir ya Utsman bin Affan di zaman sekarang ini gitu ya. Juga Abdurrahman bin Auf sama, dia saudagar yang ifah, meskipun beliau kaya raya tapi beliau sederhana hidupnya, ya, tidak bermewah-mewahan. Nah, Abdurrahman bin Auf itu membuat pasar baru, bukan pasar baru yang di sini ya, di di Jakarta Pusat itu. Dia membuat pasar. Jadi begini, ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau kan tidak bawa apa-apa, hartanya dirampas oleh orang kafir Quraisy. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi ya, kalau tidak salah dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, aku punya 2 rumah. Kalau kamu mau, satu buat kamu ya, satu lagi buat saya. Saya punya 2 kantong uang nih. Kalau kamu mau nih, 1 kantong buat kamu, yang 1 kantong lagi nih buat saya. Saya juga punya 2 unta, kalau kamu mau 1 buat kamu, 1 buat saya. Bahkan saya juga punya beberapa istri, kata Sa'ad bin Rabi. Kalau kamu mau, saya akan ceraikan salah satu istri saya, dan kemudian kamu nikahi dia. Kata Utsman, apa barakallahu fi malika wa ahlika.
jangan saudaraku. Jadi ini juga punya ifah, dia nggak mau diberi itu nggak mau gitu. Luar biasa gitu. Kalau kita kan aji mumpung kadang-kadang. Abraham bin Auf tidak mau. Barakallahu fi malika wa ahlika walakin dullani ala suq. Tapi tolong tunjukkan saya di mana pasar. Nah, di sini ada dua kisah nih. Saya nggak tahu riwayat, belum sempat ngecek riwayatnya. Jadi riwayat yang pertama membuat pasar baru. Ketika Utsman dibawa ke pasar, Abdurrahman bin Auf dibawa ke pasar oleh Sa'ad bin Rabi. Kemudian cerita ini pasar milik siapa? Milik Yahudi. Mereka ini sekarang kaya, kita nggak bisa kaya di sini. Kenapa? Kata Abdurrahman bin Auf, karena kita di sini nyewa dengan mahal. Kalau mereka enggak, karena sesama mereka kan. Jadi kita untuk bersaing harga susah, untuk segala macam susah, karena beban kita, operasional kita, OPEX kita lebih besar dibandingkan dengan mereka, sehingga harga kita nggak bisa bersaing. Terus kata Abdurrahman bin Auf, kenapa nggak bikin pasar baru sendiri aja? Emang bisa. Itu tanah di seberang sana milik siapa? Itu kebetulan milik saya, kata Sa'ad bin Rabi. Ya udah, kita bikin pasar aja di situ. Semua kaum muslimin dagangnya di situ aja. Dan mereka tidak usah dikenakan biaya apapun juga, kecuali nanti kalau mereka sudah dapat keuntungan, kita bagi hasil. Sebagian dari keuntungannya berikan kepada engkau. Akhirnya Sa'ad bin Rabi melakukan hal itu, dan ternyata pasar baru yang dibikin atas inisiatif Abdurrahman bin Auf bisa menyaingi pasarnya orang Yahudi, dan pada saat itu juga akhirnya ekonominya menjadi umat Islam, ekonominya sahabat menjadi semakin baik, dan Yahudi ya menjadi mundur ke belakang gitu. Nah, kita kan sekarang begitu. Kita banyak pasar-pasar yang sudah eksis nih, yang sudah ada nih, yang ada pasar Indomaret, ada pasar Alfamart, ada pasar ini, pasar itu, segala macam, ada Shopee, ada Blibli, ada segala macam gitu ya. Kenapa kita tidak bikin pasar baru sebagaimana konsepnya Abdurrahman bin Auf tadi gitu? Ini inisiatif dari Super Coach Tata tadi, perlu kita sambut bareng-bareng gitu ya. Tapi lagi-lagi tadi ya harus amanah dan profesional. Nah, kisah yang keduanya adalah margin kecil perputaran besar. Jadi ketika diajak keliling pasar itu, ya Abdurrahman bin Auf dia menemukan orang Madinah itu suka onta. Ya, kenapa orang Madinah suka onta? Karena kebanyakan orang Madinah itu punya kebun kurma. Kalau untuk ngecek kebun kurma jalan kaki kan pegel tuh, karena begitu luas dan begitu jauh. Nah, makanya oleh orang Madinah onta itu menjadi barang yang sangat diminati ya, dan harga di Madinah itu mahal. Akhirnya Abdurrahman bin Auf nggak dianterin keluar Madinah gitu ya, ke padang pasir di tempat pengembalaan onta gitu ya, dan di sana dia menemukan peternakan onta yang cukup besar. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf nego dengan pemiliknya untuk membeli sekian ratus ekor gitu ya. Kalau nggak salah harga per ekornya 100 dirham ya, sekitar mungkin ya 40-50 juta gitu ya kalau sekarang gitu ya. 100.000 dirham. Nah, ketika sudah membeli itu, ini uniknya nih Abdurrahman bin Auf, ketika beliau membeli unta 100.000 dirham ya per ekor, oleh Abdurrahman bin Auf dibawa ke Madinah, di Madinah dijual dengan harga yang sama, 100.000 dirham. Kan saya mikirnya itu keuntungannya dari mana? Kalau saya sebagai pedagang, saya membeli onta 100 juta gitu harganya, saya akan jual di sini mungkin 110 juta, 115 juta sebagai profit saya dong gitu. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf enggak. Dia beli 100.000 dirham, dia jual di sini juga 100.000 dirham. Keuntungannya dari mana? Ternyata sama Abdurrahman bin Auf, onta itu ngambil dari peternak itu ada iqalnya, ada tali kekangnya. Nah, begitu sampai di Madinah, iqalnya itu dikecualikan sama Abdurrahman bin Auf. Harganya 100.000 dirham tanpa iqal. Kalau pakai iqal plus sekian dirham lagi gitu kira-kira gitu ya. Akhirnya orang kan jadi laris manis dagangannya Abdurrahman bin Auf. Nggak ada nih harga pabrik gitu ya. Jual mobil, kalau sekarang harga pabrik. Ini jual onta harga peternakan. Akhirnya laris itu dagangannya Abdurrahman bin Auf. Bahkan di hari itu semua onta yang dia bawa itu terborong semua, sehingga sehari dia berdagang itu Abdurrahman bin Auf itu keuntungannya udah bisa membeli beberapa ekor unta untuk keuntungannya saja. Ini Masya Allah dagang gitu ya, bisnisnya luar biasa ya. Dan kalau kita lihat juga sahabat-sahabat yang lain juga ini, kalau Bapak Ibu sekalian ya, Bro Ensis bisa ngelihat di situsnya DSN MUI ya, ada 5 sahabat terkaya yang diberitakan masuk surga ya. Itu
apa namanya nyata dari riwayat dari Ibnu Katsir umpamanya di Bidayah wa Nihayah, kekayaan Abdurrahman bin Auf itu berapa? Kekayaannya itu ternyata setelah ini di perkiraan ya, artinya bisa kemungkinannya benar tapi bisa juga mungkin tidak tepat. Kekayaan beliau ketika meninggal dunia Abdurrahman bin Auf itu adalah 3.200.000 dinar. Ini setara dengan 6,2 triliun Bapak Ibu sekalian. Ini belum hitungan emas zaman sekarang bukan hitungan emas bulan ini ya, yang harganya udah 1 juta per gramnya gitu ya. Jadi bayangkan seorang Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia kekayaannya itu 6,2 triliun. Ya, ini ada detailnya di situs itu, nanti bisa kalau penasaran bisa dibuka di situs itu. Ada referensinya juga di situsnya DSN MUI. Yang kedua adalah Zubair bin Awam. Beliau juga memiliki kekayaan setara dengan 57.600.000 dirham. Ya. Kalau tadi Abdurrahman bin Auf dinar, kalau ini dirham, ini setara dengan 3,5 triliun kekayaan Zubair bin Awam. Beliau juga seorang saudagar pedagang. Siapa lagi? Utsman bin Affan ya. Itu diketahui 2,5 triliun. Ini belum termasuk aset-aset yang beliau wakafkan, beliau sumbangkan segala macam, seperti sumur Ar-Raumah itu yang tadi kita ceritakan. Kemudian yang lain lagi siapa? Tolha bin Ubaidillah ya. Ini memiliki kekayaan sekitar 542 miliar. Itu ada rinciannya, onta berapa ekor, apa ada rinciannya pada saat meninggal ya. Ada juga yang lain, sumber lain menghitungnya itu sejumlah 1,8 triliun kekayaan Tolha bin Ubaidillah. Ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas yang kekayaannya itu mencapai 250.000 dirham atau sekitar 15,3 miliar rupiah sekitar itu. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, sekarang kalau ada challenge gitu ya, ada tantangan, ada nggak bro and sis yang kekayaannya sampai 1 triliun aja gitu ya. Masya Allah kalau memang ada, yang mudah-mudahan ada semua gitu ya. Tapi jarang sekali gitu, bahkan mungkin hampir tidak ada di antara kita, apalagi sampai Abdurrahman bin Auf yang 6,2 triliun kekayaannya, nggak kebayang sama kita ya. Dan udah kaya seperti itu juga termasuk al-asyrah al-mubasysyiruna bil jannah, salah seorang yang dijamin masuk surga. Luar biasanya. Inilah yang kemudian disabdakan oleh Nabi yang tadi juga Coach Tata sampaikan ya, ni'mal malis sholih fi yadi rajulis sholih. Jadi sebaik-baik harta yang baik itu ketika berada di tangan orang yang baik. Jadi ketika orang baik punya harta yang baik dan banyak, itu insya Allah berkah buat dakwah. Nah, bagaimana peran dalam syirkah iqtisadiyah kita? Ya. Jadi ini coret-coret saya saja gitu ya, tidak pakai dalil, tapi hanya ini. Jadi kira-kira kalau di antara kita ada yang menjadi investor, maka kita menginvestasikan dana kita kepada para mudharib ya, kepada para pengusaha yang ada di lingkungan kita gitu ya. Nah, kemudian oleh mudharib ini dana kita akan diputar dalam bentuk usaha, yang ketika usaha ini menghasilkan profit atau keuntungan, maka keuntungan ini bisa balik kembali manfaatnya untuk investor, untuk mudharib, bahkan untuk dakwah gitu ya. Kira-kira seperti ini. Jadi keuntungan tersebut balik ke investor dalam bentuk bagi hasil nisbah yang disepakati di awal, juga untuk mudharib ya sebagai pengelolanya, dan juga untuk dakwah gitu, sehingga dakwah ini berdaya gitu ya. Apalagi mungkin nanti kita perlu ada manajer investasi di klaster umpamanya, sehingga nanti dana-dana itu masuknya ke manajer investasi, nanti manajer investasi yang akan mensuplai dana investor tersebut ke proyek-proyek yang ada kriterianya gitu, yang kriterianya yang sehat, yang apa segala macam, akuntabilitas dan seterusnya, sehingga ini juga memacu internal kita kalau berbisnis itu lebih memiliki prinsip-prinsip GCG gitu ya, good corporate governance gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian Ibu sekalian, kalau ini coret-coretan lagi saja, idealnya adalah manajemen syirkah iqtisadiyah itu ya perlu kita ada manajer investasi. Mungkin nanti ada tim kecil yang membicarakan secara khusus bagaimana membangun wahyu iqtisadi ini, sehingga yang punya pengalaman dan seterusnya kita minta bantuannya, tenaganya untuk menjadi manajer investasi ya. Tapi syaratnya tadi amanah dan profesional, pengelolaan sesuai dengan prinsip GCG ya, minimal transparansi gitu ya, keterbukaan informasinya harus jelas, kemudian akuntabilitasnya juga harus jelas, dari mulai kejelasan fungsi, tugas, struktur sistem, pemegang jabatan dalam organisasi dan seterusnya gitu ya. Kemudian responsibilitasnya juga pertanggungjawabannya juga harus jelas gitu ya, tidak boleh
pengelolaannya juga harus sesuai dengan aturan lah gitu ya, jangan kemudian semaunya sendiri. Independensi juga dikelola secara profesional, independen gitu, tidak boleh tekanan-tekanan dari manapun juga gitu ya, benturan-benturan kepentingan juga nggak ada. Jadi harus betul-betul prinsip GCG-nya kita laksanakan. Kemudian juga ada fairness-nya gitu ya, dan kesetaraan dan kewajaran dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga juga supaya aman secara syariah, nanti baiknya ada Dewan Pengawas Syariahnya yang mengawasi kinerja usaha yang dilakukan itu agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, di samping manajer investasi, mungkin perlu juga ya ada manajer SDM yang memetakan SDM di internal kita, gitu ya, siapa yang punya skill bisnis yang baik. Dan bahkan mungkin juga kita perlu belajar dengan beberapa super coach dari luar DKI ya. Seperti mungkin kalau di Bandung ada super coach Abu Syauqi gitu ya, yang sudah membangun cukup lama gitu ya. Lagi sekarang sudah punya rumah sakit sendiri dan di Bandung ya, dan seterusnya. Atau belajar dari siapa yang kira-kira bisa kita pelajari ilmunya supaya kita bisa membangun wahyu episode yang baik juga. Jadi pemetaan SDM juga pemetaan finansial ya, SDM. Jadi SDM yang kan kalau di kita bendahara pasti tahu kan, SPP yang ditunaikan si A berapa, ini berapa, segala macam, zakatnya berapa gitu ya. Maka nanti mungkin ditawarkan ya untuk kalau yang punya kelebihan ekonomi tadi, sebagaimana Coach Tata Sari sampaikan, bisa kita tawarkan untuk investasi. Kalau memang manajer investasinya profesional, amanah, kemudian pengusahanya juga profesional, amanah, bisa memberikan dividen atau bagi hasil yang baik gitu kan, maka insya Allah menurut saya ini akan bisa dijalankan dengan sangat baik sekali. Oke, coach semua yang disayangi Allah ya. Kalau alternatif ini usahanya ya banyak ya. Kalau yang di bayangan saya yang paling menjadi kebutuhan sehari-hari, yaitu menjadi penting daripada belanja di tempat-tempat yang Alfa dan Indomaret dan seterusnya ya. Kalau kita ada, gampang diakses, ada aplikasinya gitu kan, bikin aplikasi. Sekarang kemarin dari coach Kiai Rohadi aja di Masjid Al-Ikhlas ya, itu sudah ada bisa belanja online, ada aplikasinya, luar biasa. Jadi level masjid aja sudah bisa bikin seperti itu. Maka mungkin kita harus belajar dan bisa bisa membuat yang sama atau bahkan lebih baik. Properti juga mungkin, karena kan setiap orang tumbuh, punya anak, besar, nikah dan seterusnya, pasti butuh tempat tinggal gitu ya. Pakaian juga sama, setiap orang butuh pakaian. Pengobatan juga sama gitu ya. Kemudian obat-obatan dan herbal gitu ya. Perabotan rumah tangga, elektronik ya, dan sebagainya, itu sangat banyak sekali. Ini alternatif ini usahanya sangat banyak gitu ya. Dan kemudian juga alternatif bentuk usahanya juga macam-macam, bisa bentuknya adalah usaha dagang, toko serba online umpamanya, atau perusahaan, bikin perusahaan ya, atau usaha makanan ringan ya, usaha makanan basah, catering gitu ya. Nah, bisa mencakup semuanya dalam bentuk koperasi syariah. Koperasi syariah di dalamnya ada usaha dagang, ada perusahaan, ada makanan ringan, makanan basah dan seterusnya. Atau kalau mau yang lebih komprehensif lagi, bisa bikin holding yang membawahi berbagai macam lini usaha, dan ini nanti bisa berkembang lebih banyak dan lebih besar. Tapi ini lagi-lagi ini bukan tidak ada dalilnya ya, ini hanya bayangan-bayangan saja. Tentu bro and sis yang pengalaman di bisnis di grup ini sangat banyak sekali, mungkin nanti bisa sharing dan bisa lebih memberikan masukan-masukan terkait implementatifnya. Dan yang paling penting dari ini semua adalah kesungguhan kita untuk mewujudkan wahyu episode ini. Kemudian yang kedua, kemauan kita ya untuk membangun bersama kekuatan ekonomi dakwah. Dan yang ketiga adalah pengelolaan yang baik, yang amanah dan profesional. Jadi jangan lagi ada manajemen afwan guru, afwan sis, dan jangan lagi nanti ada cerita orang yang kemudian trauma dengan bisnis yang dikelola oleh internal kita. Barangkali ini kalau sekalian rahmati Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf bila terkesan agak kurang atau menggurui dan lain sebagainya. Tidak ada maksud kecuali hanya ingin menyampaikan kebaikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih banyak buat Rangsir buat Ustadz Riksa. Baik, Bro and Sis sekalian, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, jadi ketika saya lihat di chat ini